Ini, ya kan? Mengevaluasi itu tujuannya untuk mendapatkan informasi. Kalau sudah dapat informasi, lantas untuk apa? Nah, sejauh mana sesuatu kegiatan dilakukan dan suatu hasil telah tercapai. Ada panas, mengukur termometer. Kalau sudah diukur suhunya 37, 38, 39, so what? Apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu dilakukan? Kalau sudah tahu suhunya tinggi, berobat, yes. Apalagi menurunkan panas. Kita kalau habis mengevaluasi melakukan tindak lanjut. Nah, karena ujian nasional itu di akhir, kita nggak punya waktu untuk tindak lanjut apa. Itulah sebabnya belajar dari sejarah akhirnya lomba-lomba untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Kalau di ujian nasional ada nggak yang anak nilainya 6? Ada. Ada yang nilainya 5 ujian nasional? Nggak ada. Dapat dari mana nilainya tinggi-tinggi? Nah, kira-kira anggap aja itu beramal. Bayangkan anak-anak kita bohongi sejak dari sekolah. Karena anak-anak tahu selama proses 3 tahun di SMP, di SMA, di kelasnya banyak anak-anak yang lebih pintar, banyak anak-anak yang juga kurang. Tapi begitu lulus, nilainya bagus semua. Anak belajar dibohongi dan membohongi sejak dari bangku sekolah. Yaitu sejarah kelam ujian nasional. Jadi kalau modelnya kayak gitu lagi, saya sangat berharap ini yang akan tetap bergerak dan menyampaikan logika kenapa tidak perlu kalau modelnya seperti yang sudah dilakukan. Check up. Apa yang penting ketika kita check up? Untuk apa kita check up? Mau nggak hasil check up-nya dibohongin? Mau nggak dibohongin darahnya normal, kolesterolnya normal? Mau? Lah kenapa kok waktu itu mau ngurusin anak-anak memberikan hasil evaluasi yang nggak benar? Nggak perlu terulang. Kita kalau mengevaluasi harusnya mendapatkan hasil otentik. Akreditasi, saya mantan anggota badan akreditasi, pembina Jawa Barat 2 periode, dan tahu jungkir baliknya asesor di Jawa Barat. Hasil akreditasi seolah-olah semua sekolah panas. Hasil akreditasi dianggap hasil perlombaan. Siapa yang mau memanaskan kalau sekolah sudah tidak panas? Yes. Walaupun sekarang sudah mulai agak-agak. Nah, bedanya testing dan asesmen. Testing itu masakannya udah mateng. Udah mateng dicoba. Nah kalau masakan mateng dicoba nggak enak bisa ditaruh.
tadinya dia tidak bisa apa-apa, mau diapain? Mau diapain? Halo Bapak Ibu, jangan hanya menjawab hai. Ini banget nyambung ya. Kalau anak dinilai di akhir seperti masakan ini, gak bisa diapa-apain. Yang harusnya dilakukan adalah asesmen selama proses pembelajaran. Tujuan pembelajarannya jelas, maka asesmennya jelas. Tahu. Ini diajarin asesmen pembelajaran belum nyampe, udah disuruh berhenti. Tapi nggak apa-apa. Saya tadi menyampaikan kepada Pak Anwar Sanusi bahwa 2025 kita akan mulai webinar kembali untuk IGI Jawa Barat. Ya. Saya akan menginfakkan waktu untuk IGI Jawa Barat tetap seperti sebelum-sebelumnya. Oke? Nah, ketika asesmen tujuan pembelajaran anak, maka kita masih punya kesempatan untuk memberikan perbaikan. Bukan remedial, bukan remedial, bukan KKM, bukan KKM, dan bukan hanya remedial. Remedial alih-alih membuat anak memahami, dibuatkan aja soal yang anaknya disuruh mempelajari soalnya. Ya saya mah nggak usah dikasih cerita, udah tahu. Bayangkan apa yang terjadi dengan anak-anak kita. Jadi kalau ada tenaga kerja yang kemudian ngambil dari luar dan sebagainya, kita harus berkaca. How we process our children in the class. Bagaimana kita memproses di kelas? Oke? Nah, KKM dan mengubah tes anaknya disuruh latihan supaya waktu remedial hasilnya bagus. Apa yang didapatkan? Angka lagi. Asesmen bukan itu. Asesmen bukan, tidak identik dengan KKM. Ya. Nanti kita klik kembali 2025 asesmen pembelajaran yang benar seperti apa. Jadi nanti mau ada ujian nasional, mau ada apa, gak gentar karena di sekolah sudah melakukan sesuatu untuk anak. Profesi kita ngurusin akal dan budinya anak-anak, oke? Mari kita teguhkan itu. Ketika kita melakukan asesmen dalam memasak kan seperti ini. Tujuannya memasak soto, ini bumbunya, kemudian merencanakan bagaimana memasaknya, kemudian memasaknya, proses kurang apa dan seterusnya sampai jadi soto. Di sini hasilnya bisa dirasakan. Kalau udah di sini mau di ujian nasional kan nggak apa-apa, masa bentar. Karena apa? Kompetensinya udah nyampe. Makanya yang harus benar di proses ini dulu. Bukan sekedar latihan soal. Apakah penjelasan saya bisa dipahami? Ya? Nah, mari kita lihat urutannya. Di sini ada kurikulum nasional apapun namanya. Kurikulum nasional adalah serangkaian kompetensi yang harus dicapai pada usia tertentu. Betul? Ya kan? Mau kurikulum apa aja ini tujuannya. Kompetensi yang harus dicapai. Yang membuat siapa? Antah berantah nggak tahu semua orang yang ada yang mempunyai akses untuk membuat kurikulum itu. Oke? Udah nggak usah ngomongin kurikulum yang paling benar yang mana, nggak usah.
dirinci menjadi serangkaian kompetensi yang akan dicapai. Yuk, mari kita pikirkan ini. Setelah itu dikembangkan lagi menjadi program per semester dengan serangkaian tujuan yang mulai terstruktur. Ya kan? Kalau ini dalam 3 tahun, kemudian kalau ini sudah mulai per semester. Tujuannya mulai terstruktur. Jangan hanya motret, dengerin penjelasan saya. Setelah itu disusun lebih rinci berdasarkan tema atau topik atau apa aja dengan tujuan yang mulai mengerucut makin khusus dan makin terukur. Ya kan? Setelah itu baru dirinci untuk jadi RPP. Nah, RPP masih ada yang dijadikan bahan administrasi aja, bukan alat untuk mengajar. Itu kesalahan terbesar guru Indonesia. Karena dilatih untuk membuat RPP sebagai asupan kepala sekolah dan pengawas. Bukan. RPP itu roadmap yang dibawa ke kelas, yang dioret-oret, bukan yang rapi. Nah, kalau ini kemudian yang carut-marut di sini, makanya orang cari senjata pamungkas ujian nasional. Karena ini gak beres. Ya? Nah, begitu di sini. Nah, ini kemudian di ujian nasional balik ke sini setelah melewati berapa terminal. Bu, diskusinya seru banget ya Bu. Bu, diskusinya seru banget ya. Nah, di sini biasanya kita kemudian mengambil jalan pintas ujian nasional. Seolah-olah ini kemudian menguji apa yang sudah dicapai secara nasional. Padahal di sini sudah ada pengelompokan yang lebih rinci, Pak. Ya? Nah, di sini saya perbesar ini ya, saya zoom in. Yang terakhir tadi, nih, ini dan ini, saya zoom in ke sini. Bayangkan kalau berbicara nasional, di sini melibatkan individu guru yang jumlahnya lebih kurang 4 juta. Seberapa berbeda kualitasnya dari 4 juta guru yang ada di Indonesia, yang tersebar di sekitar 430.000 satuan pendidikan. Dan mereka menyiapkan hidupnya sekitar 60 juta siswa di seluruh Indonesia. Saya mengajak teman-teman IGI Jawa Barat untuk berpikir waras, logis. Apa gunanya sekolah? Pasti Anda tidak akan berbicara seperti saya karena konteksnya beda, tetapi saya ajak berpikir lebih waras untuk anak-anak. Nah, ketika di kelas, perjalanan dari kurikulum nasional sampai RPP itu panjang sekali. Oleh sebab itu, proses pembelajaran ketika sudah jadi RPP itu kan begini ya. Tujuan pembelajaran spesifik per pertemuan. Apa, kemudian
kemudian menstrukturkan pembelajaran. Selama proses ada asesmen pembelajaran. Oh, ini tujuan ini belum tercapai nih. Kita harus mengulang lagi dengan aktivitas lain. Ya. Nah, sampai kemudian ini asesmen sumatif. Tapi di asesmen sumatif ini kita sudah punya gambaran melalui asesmen ongoing, asesmen pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi kita sudah tahu anaknya. Jadi tidak hanya pukul rata KKM. KKM itu apa artinya? Tidak menyasar pada tujuan pembelajaran. Ya? Nah, ketika sudah sampai di sini ada asesmen sumatif. Oke, aman asesmen sumatifnya. Kenapa? Karena sudah dipastikan melalui asesmen formatif. Apakah saya cukup jelas? Ya? Nah, ketika berbicara asesmen, maka tujuannya adalah monitoring. Monitoring pencapaian tujuan, bukan penghabisan materi. Bukan akhir penilaian. Asesmen adalah bagian dari proses evaluasi. Asesmen tidak selalu dalam bentuk tes, observasi dan sebagainya. Kita akan kuatkan di webinar yang akan datang ya Bu Lilis. Mana Bu Lilis? Kita lanjutkan ini ya Bu Lilis ya. Asesmen itu mengacu pada tujuan ajar, bukan materi ajar. Oke? Bukan materi ajar. Formative test adalah bagian dari asesmen, bukan satu-satunya. Jadi kalau bikin UTS dan sebagainya itu bagian kecil dari asesmen. Bapak Ibu, kenapa saya getol ngomongin asesmen dan tes? Karena tahun 93 saat saya kuliah di Inggris, judul tesis saya adalah Why Test If We Can Assess? Mengapa harus memberikan tes kalau kita bisa melakukan asesmen? 30 tahun lebih yang lalu. Karena tes itu jebakan. Kenapa jebakan? Karena dia mengeluarkan angka secara instan. Yes. Ini saya menganggap ini ada 1000 kepala sekolah ini. Karena semua kepala sekolah harus ngerti. Nah, asesmen itu adalah penyediaan umpan balik sebagai titik tolak perbaikan oleh siswa maupun guru. Nah, kalau proses ini nggak jalan, saya nggak bisa nyalahin kalau orang bilang kalau nggak ada ujian nasional anak-anak nggak semangat. Karena antara pembelajaran dan asesmen tidak menjadi bagian yang menyemangati siswa. Mudah-mudahan penjelasan saya nggak bikin pengen tidur ya. Nah, mungkin masih banyak yang lain. Asesmen dirancang untuk menunjang keberhasilan proses. Nah, di sini dikeluarkannya motivasi anak. Nah, jadi umpan balik itu penting. Aduh, kok jauh ya Bu ya, kayaknya kita belum tahu ini. Akan bisa tahu. Akan bisa. Mari terus kita belajar. Asesmen sangat diperlukan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran, yaitu siswa, guru, dan pengembang kurikulum. Bapak dan Ibu, ketika hasil asesmen yang telah dilangsungkan selama proses pembelajaran, apa gunanya ujian nasional? Saya tanya, ketika tadi proses dilakukan dengan benar,
Apa gunanya ujian nasional? Untuk memberi informasi kepada siapa? Apa tujuannya? Ya? Informasi atau data yang diperoleh akan dimanfaatkan oleh siapa dan untuk apa? Kalau sudah tahu dari SMP ini nilainya sekian, dari SMA ini nilainya sekian, so what? Apakah sudah dipastikan bahwa di semua sekolah seluruh Indonesia guru dan proses pembelajarannya merata kualitasnya? Di satu sekolah aja ada guru yang masuk 15 menit, habis itu hilang 30 menit, masuk lagi ke kelas, anak-anak udah selesai, udah selesai. Coba jawabannya, ya apa? Itu tukang kredit apa guru ya? Dia lupa bahwa dia telah mengkhianati dirinya sendiri dan mengkhianati anak-anak. Tapi yang di sini mah nggak ada lah. Nah, jika hanya fokus pada mata pelajaran tertentu saja, apa akibatnya? Padahal semua mata pelajaran yang disediakan di sekolah adalah alat untuk menyiapkan kompetensi siswa dalam segi kognitif, keterampilan, dan ini saya harap menjadi pegangan IGI. Ketika diundang diskusi di mana-mana, pertanyaan-pertanyaan ini patut menjadi bagian yang dipertanyakan. Silahkan dikutip, dilihat. Kalau nanti Anda diundang untuk diskusi-diskusi, pertanyaan-pertanyaan ini saya pikirkan selama seminggu supaya secara praktis teman-teman IGI bisa kokoh meluruskan kalau mau ujian nasional untuk apa. Ya, jadi sekali lagi bukan sekedar menolak, bukan sekedar menerima, dan jangan menerima ujian nasional untuk membuat anak-anak semangat. Yang bikin semangat secara sesungguhnya adalah pandangan matamu yang tulus, sentuhan tanganmu terhadap persiapan pembelajaran yang benar. Bukan latihan soal yang membuat anak tersiksa. Bapak dan Ibu, ini semua adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita lihat falsafah pohon, pohon ini ditanam bareng oleh petaninya, ini juga ditanam bareng. Tumbuhnya beda tidak? Semua yang diciptakan oleh Tuhan mempunyai kodrat bertumbuh sendiri-sendiri. Tidak seperti ini adalah saya dapatkan selama jalan pagi tadi. Saya jalan sudah 10.000 langkah. Saya melihat rumahnya asalnya semua seragam. Tapi karena rumah itu benda, ada yang garasinya ditutup jadi ruangan lain. Ada yang garasinya digunakan untuk nanam pohon yang menghasilkan. Karena benda. Tetapi ketika kita melihat makhluk hidup, kita tidak bisa memaksa. Hei jagung, kenapa kamu tumbuhnya tidak sama tinggi? Cabai, kenapa kamu gak cepat merah? Hei tomat, kenapa kamu hasilnya busuk? Gak bisa. Nah, kita menumbuhkan anak manusia yang hasilnya tidak bisa segera tumbuh seperti ayam, tomat, cabai, dan jagung yang ada di gambar ini. Jadi, menumbuhkan anak tidak selalu harus di standar.